مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Para bapak para ibu hadirin wal hadirat rahmakumullah, monggo kita derekaken acara ingkang terakhir inggih menika Mau'izatul Hasanah saha doa ingkang badhe pun sunaken berkah dengan panjenenganipun Habibana Habib Mustafa Al-Adris. Wadak beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya Allah nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi faj'al mujtama'ana ayatu husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min atayakal jizami. Semoga ibu bapak yang hadir pada siang hari ini mendapat berkah. Semoga duduk kita di sini tidak ada lain karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Tidak sah seorang cinta kepada Allah kecuali cinta melalui Rasulullah. Tidak pantas orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada penerus-penerusnya, para ulama, para kiai. Alhamdulillah kita duduk bersama di sini karena cinta Kiai Mas Uti. Kiai Mas Uti sambung kepada Kanjeng Nabi karena beliau adalah kiai. Bapak, kalau kita dites sama malaikat, bener nggak kita cinta dengan Nabi? Modal kita satu, bahwa kita cinta dengan kiai. Seperti siang hari ini duduk kita akan ditulis oleh malaikat bukti bahwa kita cinta dengan para ulama, para kiai. Allahumma semoga sampai akhir hayat kita akan terus selalu, walaupun ngaji terlambat. Saya ke kiai alhamdulillah dari zaman kiai Mas Uti kiai dan orang ngaji terlambat di Pengkolan itu sudah terlambat. Habib bau Habib di Pengkolan ini yang kiai ilmunya ini ngoten khairum min alfi karamah. Istiqomah itu dahsyat apa? Kalau saya ngasih gambaran biar gampang, karena istiqomah itu sangat menolong kita. Karena dengan istiqomah itu semua jadi mudah. Contoh, anggap ini sapu atau tongkat ya. Ini kan besar Bapak. Ini kalau jenengan tidak istiqomah, ketika mau pergi nyarinya sulit.
Padahal ini besar. Kenapa? Karena tempatnya nggak pernah tertib. Ini kan kiai ini ngajari, tak boleh terlambat. Mari subuh langsung, mari sembahyang subuh langsung isine jeding. Apa itu Gus? Ini kesalahan ini. Apa itu isine jeding? Masya Allah, itu yang lumih ini, Masya Allah. Tapi kalau Masya Allah, maca kitab niku riwayat Habib Abdullah Al-Haddad ingkang gadar rotib niku Nasha'idiniya Risalatul Mu'awana kata karanganipun itu punya kebiasaan keliling setiap dalu masjid sana musola sini sholatnya nopo pindah-pindah. Tadi 2 rakaat sholat masjid ini, 2 rakaat lagi di mute apa ini? Kulon 2 rakaat mute wetan, 2 rakaat lagi mute tengah. Oh enggak ada. Artinya pindah-pindah, dan setiap sholat di masjid itu beliau minta antarkan sama muridnya ke kamar mandi dolei sumur. Untuk apa? Mimbu miseni jeding minimal urun gak ngentek noba banyu jeding, tapi berbuat baik untuk misalnya ini mboten anak masjid kanggo toilet liwat mampir cur berangkat mana duha ya enggak tahiyat ya enggak gini apa gitu. Itu Habib Abdullah Haddad itu ngisi kamar mandi, padahal beliau itu buta. Beliau buta. Jaluk gandeng muridnya nanti tali netimboy nimbo. Artinya apa? Tidak langsung ujuk-ujuk jadi wali besar, tapi prosesnya jadi wali itu subah penuh kesulitan. Wong sakniki lak mboten. Nek ningali wali niku ningali empun dadine. Oh, wali ku lunggune miring, gayahe melok miring-miring. Sakniki lak mboten. Oh, wali ku gawe jubah, gawe serban, nek donga tangane diputer-puter. Lho melok muter-muter tok. Iki jedine lho tiru rek. Ya mbok nggih. Allahumma sholli ala. Tongkat ini sulit dicarinya kalau kita nggak istiqomah menempatkannya. Walaupun ini gampang dicari. Bayangkan kalau lampu mati sampai butuh tongkat, golek nanti. Karena apa? Sampai naruhnya kadang-kadang di kamar, kadang-kadang di tempat ruang tamu, kadang-kadang nanggung di jeding, kadang-kadang nanggung di teras. Jarum itu kecil banget. Tapi karena sampai naruhnya di tempat yang istiqomah, selalu di atas pintu kamar nomor 2. Kira-kira lampu mati butuh jarum, gampang tuh? Gampang. Langsung jojo. Termasuk bojo. Bojo ini lek turune istiqomah, lampu mati langsung gampang. Oh jadi terus. Gila bang? Tapi lek turune gak istiqomah, lampu mati doi bojomu gak ketemu Pak, malah kau minta ide malah kicanda sih aduh gitu. Karena gak ini pentingnya istiqomah, tertib. Dan yang maha tertib itu Allah. Matahari jadwal jamnya pas terus. Sampai bayangno matahari jamnya gak pas gitu. Umpama Gusti Allah naudzubillah ya, dari keyakinan yang fasidah, Gusti Allah terus males. Iya lek males masalah matahari, lek males kayak napas awakmu kan selesai. Gini lagi, Allah ini tertib. Makanya dunia harus sesuai dengan aturannya. Kalau nggak aturan ya kiamat. Makanya harus tertib mulai kecil, besar. Oh, ujuk-ujuk langsung lahir langsung gede jenggotan kayak sampean. Ya buyar. Hadirin hadirat, atbakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para habaib. Utaminipun Kiai Haji Abdullah Mansur. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuh pagi-pagi ya kiai sehat seperti. Ulama masa apa? Misbah, lampu. Ulama gahono itu bodoh lampu ini mati lah. Akhirnya tetap
Nah ulama niku lek sedo ilmune melok digawa. Makanya ngentosi anak-anaknya, dukung anak-anaknya kiai supaya niru, belajar kayak abai, supaya madani desa. Lek kiai ini mati, ku peteng desanya. Makanya aneh kalau ada orang tidak susah dengan meninggalnya seseorang, sampai ada satu ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan itu, makalah ulama. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Wong mote. Man lam yahzan bi mautil alim. Nek awakmu ora susah, nek ana kiai sedo, tanda kemunafikan ada di dirimu. Rasa sampean, delok Facebook, delok WA, ana kiai mati, dek mboten sampean. Nek mboten dek atimu bermasalah. Kayak kata ini Masya Allah. Kiai Mas Ibu, lu kenal sangat, putra-putrane Kiai Alawi, Kiai Ali, Kiai Amin, Kiai Sanusi, Kiai Hajir, Orang Habib Mustafa, Habib Mehmet, Habib Al-Munawar, Ajil, Habib Ajil, Habib Ammar, Idrus, Habib Muhammad Al-Habsyi, sedaya kemawon nggih, sedaya hadirin hadirat ingkang hadir datang haulipun Kiai Mas Ubu. Bagaimana Kiai Alawi mantes no ngadak khol. Lek kula boten, memang harus diadakan khol kiai supaya masyarakat mungkin boten sekarang nggih. Lek sekarang ini jenengan tasik menangi Kiai Mas Ubi. Anak turun kita nanti cuma cerita tok. Kalau diadakan khol akhirnya nggak tahu siapa Kiai Mas Ubi, siapa Kiai Sanusi. Tujuannya khol untuk dibacakan manakibnya. Contohnya mau loh. Mari subuh, misalnya jeding, sembahyang 2 rakaat. Gampang kan Pak? Enggak ngene kiai-kiai kok gaya-gaya kiai ini jeding apa enggak? Buat tahu buat mengkompar nyocok lagi loh ulama-ulama biyen. Supaya apa? Kita termasuk anak-anaknya ya Allah abahmu dan termasuk menurut Kiai Ali, saya ada satu cerita tentang ziarah seperti ini. Ada seorang namanya Abdurrahman, dia punya saudara ulama besar namanya Sufyan ibn Uyainah. Itu gak mungkin orang pondok gak ngerti siapa itu Sufyan. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini punya saudara namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini ziarah ke kuburnya seperti ini beliau ini. Ziarah ke makam. Delalah pangeran itu kuwasa Gusti Allah. Delalah pas ziarah tertidur kalau betino keturun. Loh pas keturun ngoten niku kuburane niku lho Pak. Lemah niku goyang. Lemah ini lemah ini kuburnya. Gak suwe pecah. Lemah ini pecah. Tambah suwe pecahnya tambah gede. Mungkin pocongnya setok. Pocongnya cetok, kira-kira sampean ziarah kuburannya pecah terus cetok pocongnya melayu bukan? Kok bisa melayu itu bapakmu kok melayu? Oh, ternyata pocong itu mau tangi diikat si Abdurrahman Pak mundur dia waduh dia umut ini mundur. Ternyata pocongnya itu melayu Pak, melayu sifat kuping. Ternyata pocongnya nguber kalau melayu. Masalah kan? Uber-uberan sampai pocong. Iku untung gak orang di situ. Lah anak saya ini malah gak melayu. Konten. Shooting untuk di-upload. Saat ini zaman ini di-upload. Orang tonggo sebelah omak tukaran gak dipisah malah siap habis-habisnya. Masya Allah. Makam itu wow
bangun, ngejar dia. Ketika lari, si pocong teriak, "Ya bunai, wahai anakku, kenapa kau lari dari aku?" Kaget anaknya noleh. Aku ayahmu." "Anak abu, aku bapakmu yang gendong selalu, yang menciumi, memeluk kamu. Kenapa kau lari dari aku?" "Ayah, aku ayah." Dirangkul pocong itu, ternyata bapak. Terus di matanya bapaknya ini banyak air, nangis. Si pocong itu nangis. "Ayah, kenapa engkau nangis? Apa kau disik dari kubur?" "Tidak. Alhamdulillah amalmu semua diterima. Tapi kenapa ayah menangis?" "Aku menangis karena rindu dan kangen kepadamu, karena kamu jarang ziarah dengan aku." Allah, nangis gantian anak ya. "Ayah, aku gak tahu ketok awakmu nang kuburan. Aku nangis krono kamu." "Sama bapak. Lek sampai nang Jakarta, makmu sing nang muting ngenteni kepengin disambangi." Gini begitu. Sama dengan aku. Engkau tidak pernah datang kepada awakmu waktu aku mati pertama. Awakmu tiap Jumat teko. Tambah suwe, sawan bisa. Tambah suwe, ngenteni ati poso kok. Dia mriki ngono. Allahumma sholli. Ternyata orang tua kita itu seperti beliau ini, saya yakin sekarang ada dan hati dan melihat anak-anaknya. Apa pelajarannya? Hati-hati lo, wong tuamu iso delok awakmu lo. Apa? Bahagiakan dengan cara apa? Sing rukun ambek dulu. Tunjukkan sing apik ambek masyarakat. Siapa yang tidak baik dengan masyarakat? Siapa yang gak rukun dengan tetangga? Siapa yang gak rukun dengan saudara-saudaranya? Nun sewu. Jenengan nyiksa orang tua. Makanya kalau nilai damek notian kecilan kata itu supaya gue mesti tunggal kan kepingin jeneng memakmunan kuburan apa enggak. Lu tapi adik kalau saya salah, aku tak mau salah. Aku tidak bahas salah. Aku cuma takut kepingin jeneng no kok. Lek kepingin jeneng no adikmu salah sepuluhan, makmu pasti yakin? Gitu selesai. Paham ya? Ini pelajarannya untuk ya. Hadirin hadirat athabakumullah, sesuai yang tadi saya sampaikan, ulama adalah pecinta penerus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pun jeripun gitu kanjeng Nabi. Bagaimana kanjeng Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih analog, saya kasih contoh bagaimana seorang anak dengan ayah, ayah dengan anak. Ini untuk keluarga Kiai Mas Putih, anak cucu Kiai Sanusi. Alhamdulillah dalam ini peripean kali Alawi. Kiai Alawi niku garwane kali garwa dalem itu dulu, tapi menang Kiai Alawi. Kalau makanya boten wani dulu kali Kiai Alawi diundang gak tetep galanya kalah itu kalah aja. Jadi masalah ngaji teko di Bengkolang tahun itu nyindir kulo ini dia paham. Kiai Alawi itu kali Habib hormat, tapi di Bengkolang banget. Kulo ini walaupun peripian tapi kayak dulu dan nyambung kepada Gus Ali itu tuh ya kemudian apalagi Kiai Mansur. Alhamdulillah nyambung Kiai Khalil Basan sing kula nate rawuh walaupun saya nggak tahu diundang. Gue kenapa nggak tahu diundang? Kadang-kadang mau tadi gue kadang-kadang jago pilihan atau ini belum ada. Nanti gue kalau gawe kelambi ini kan nasi bisi itu, kok kosong buka itu ya. Ini bojoku sih keliru ini jadi kelambi ini. Boten kula niki boten mau 01, mau 02, mau 03 kon dulurku padha Islami selesai. Dan saya akan teriak di mana-mana, siapapun Anda, ikut partai apapun Anda Islam, Anda saudara saya tidak akan memusuhi Anda. Ngono lho Pak, itu resep Pak. Aman muting. Lah wong beda pilihan wae aku kan iku lha opo? Aku takok sampeyan jujur. Lek bapakmu mati, Prabowo teko apa enggak? Ayo. Gak bakal teko. Ganjar teko apa enggak? Gak bakal teko. Anies
sesuai dengan apa yang kau inginkan, nggih monggo. Gitu. Tapi ojo tukaran kon belan-belan nun sewu. Eling tak kono 102. Wis kadung tukaran kono rangkulan nanti apa kon. Nyambung nggih? Jangan kau korbankan persaudaramu. Jangan kau korbankan bermasyarakatmu. Ambek tonggo sing apik. Saya punya analog. Pilpres itu bagaikan makan satu meja. 3 menu. Siji mecel, siji soto, siji rawon. Sing mangan rawon monggo, sing mangan soto monggo, sing mangan pecel monggo, kan enak to, Pak. Wong senengane wong sampean poso, senengane wong dhewe-dhewe. Lah wong sampean mangan ucal-ucalan sendok, ucal-ucalan piring lha opo? Nyambung mboten? Nah, terus kalah, gak usah dino. Terus kalah ya kalah, menang ya menang, selesai. Dunia, dunia. Gampang kan? Nah, tapi karena ini permainan ya harus adil dan jujur. Polisi ini tentara, jangan pernah menggunakan seragammu dari rakyat. Jangan kau gunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Orang tak pilih 03 tak penjara kau. Kondisi nonsen. Gini lagi. Jangan jadi pejabat ini karena rakyat. Tanpa rakyat Anda bukan siapa-siapa. Sekarang tahun ini buktinya. Presiden sinten mawon nun sewu. Ngerayu-ngerayu nang rakyat. Lek perlu nang misal-misal jembatan diparani. Wong-wong sih gak jelas diparani. Gini lagi. Saya nyolok Pak. Dipasang fotonya di mesem-mesem no. Padahal gak tau mesem saya. Wayai pilpres mesem kabeh. Gini lagi. Waktunya sekarang rakyat bicara, khususnya para kiai. Kalau saya Pak, siapapun pilihan silahkan terserah. Yang penting, ini buatan ya, lanjutnya buatan. Enggak ada saya. Ini embung salah ya apa buat bujuku. Loh kalau saya hati saya satu, hati saya satu, Tuhan saya satu, Nabi yang paling mulia satu. Tapi nggak ada urusan dengan pilpres. Ini salah kaprek. Kalau jam sini loh, pas sarangan itu loh. 02. Yang penting pilpres damai aman. Saya minta pejabatnya, aparatnya adil, tidak semena-mena, dan tidak ada paksaan. Mulai lurah, mulai camat, mulai bupati tidak boleh dipaksa. Bebas. Siapapun yang memaksa berarti Anda melanggar tata tertib undang-undang negara Indonesia. Ngerti nggih? Hadirin hadirat kula apa ngomong ngono. Hadirin hadirat athabakumullah, kembali lagi cinta ulama, cinta dengan Kanjeng Nabi. Ayah dan anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali Kanjeng Nabi duduk seperti ini, Pak. Duduk seperti ini dengan sahabat-sahabatnya. Tidak disangka dan tidak dinyana ada seorang musafir datang, nimbrung datang kepada Rasulullah dan berucap salam, assalamualaikum ya Rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi itu akhlaknya indah. Kalau ada orang datang nimbrung, dia akan menyambutnya minimal dengan senyumannya, nyeneng no Pak. Nanti kalau orang takon itu ngetok oleh seneng loh Pak. Paham gitu? Nanti kan lagi takon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak nyopot nyeneng no, boten merawut, boten gak ngereken. Ana wong teko cuek, gak ngereken, boten tuh, boten adat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ahlan wa sahlan. Ya Rasul, mohon maaf ya Rasul, aku potong pembicaraan ya Rasul. Ada apa? Aku butuh sesuatu ya Rasul. Aku pulang gak bisa pulang karena gak punya kendaraan. Aku lapar ya Rasul, berapa hari aku belum makan. Aku kalau tidur kedinian ya Rasul, berilah sesuatu denganku. Ternyata dia minta lah. Apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah tidak punya watak, tidak punya kebiasaan orang meminta pulang dengan tangan kosong. Dan itu saya lihat para ulama, para kiai banyak yang seperti itu, hampir semua.
Makanya asli nih Pak, golek duit utang itu paling gampang nang kiai. Timbangan nang bank, yo. Nah, bank itu banyak prosedur. Nek golek kiai. Masya Allah. Jangan cekel kile jadi anak kiai ya. Kalau kan jenengan kiai, tapi kamu bukan kiai itu berarti utangnya apa? Ya, diutang bisa. Tapi ojo dilakoni lho. Karena tadi itu, kiai itu niru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak mau ada seorang yang membutuhkan pulang dengan tangan kosong. Tapi Nabi tidak punya apa-apa. Ini yang jadi masalah. Bisa bayangkan? Ada orang meminta kepada Anda, tapi Anda nggak bisa mencukupi karena Anda tidak punya. Apa yang dilakukan Nabi? Tidak mengecilkan hati orang itu. Kan biasa kita kalau ada orang minta, anu tolong, sebulan dijaluk ya, Pak Nodeng. Uang jaluk itu dimulai dengan malu. Terus kita katakan jaluk, entek Pak. Wajah ini sudah habis selesai. Kan Nabi nggak mau gitu. Butuh? Iya Rasul. Kau belum makan? Iya Rasul. Rasulnya gegek. Kenapa? Karena kayak sama kayak. Allah. Ini orang harus dibantu. Terus sampai nggak bisa bantu. Contoh. Ada orang kecelakaan di jalan. Sampean di jalan juga tapi arah sana. Sampai nolong nggak bisa karena banyak mobil. Rasanya kan nanti kan hancur Pak. Ya Allah, ya Allah, kan begitu kan? Ya seperti itu. Tapi Rasulullah berkata, kau datang ke rumah anakku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajarannya apa? Rasulullah tidak menyuruh ke sebelahnya, padahal di sebelahnya ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang paling kaya. Duwike akeh, sugih-sugihne wong Arab nang Madinah. Makanya sampai kepingin kerjaanmu lancar, Fatihah tangguni Abdurrahman bin Auf. Ya, sampai buka toko anyar, Fatihah ke Abdurrahman bin Auf. Utangmu akeh gak iso bayar, iki ijazah iki. Tapi sampai nek sugih mlebu surga kali. Mlebu surga nih terlambat, mburi. Sampai milih mlebu surga di sini apa ngarep mburi? Tak cerita nih. Abdurrahman bin Auf ini pernah kanjeng Nabi berkata, semua sahabat-sahabatku akan masuk surga dengan cepat kecuali Abdurrahman bin Auf paling belakang. Karena Abdurrahman bin Auf masuk surga nyambraka. Berangkat. Paham gak? Kayak sih berangkat. Ini cerita disampaikan sama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, Rasulullah bersabda, ya masuk surga terlambat kamu. Kon mlebu surga kesulitan berangkat. Nah, melayu dan Rasul, ya Rasul, engkau katakan aku masuk surganya terlambat, aku di belakang, aku berangkat ya Rasul, salahku apa? Ya, kau gak punya salah, kau masuk surga, tapi aku kari, iya, dunia muake. Karena apa? Dunia muake. Tidak usah ini karena mobilnya, hisapnya langsung pulang ngomong ke bojone, Dik, iki kita iki surga kali-kali iki. Lho kenapa? Dawuhe kanjeng Nabi. Lah kok iso? Kakean donya. Ya Allah. Mas, lek gara-gara donya mlebu surga kari, Mas. Entekno donya, Mas. Dongno, Mas. Kita melarat wae, Mas. Ngono wae. Apa kok wedok mute? Ayo. Langsung bojone ndonga mek wong lanang bojone. Ngono Mas, Allahumma ya Allah. Jadikanlah kami fakir miskin ya Allah. Sehingga masuk surga dengan cepat ya Allah. Dari wong mute cak apa mburi-mburilah. Akhirnya pun Pak, saking bingungnya dunia yang ngono akeh, musyawarah sak bojo. Apa? Beli kurma busuk. Kurma sing rusak bosok niku Pak. Dituku. Enggak ada harganya, dituku dengan normal. Kurma rego 30.000, dituku 30.000. Nek tanggone kene jeruk bosok iki Pak. Lek jeruk bosok niku regane piro? Kan regane. Dituku rego normal, seneng sak kota. Didekek nang kebun, apa nang ngene pundi? Nang ngene lapangan. Numpuk kurma busuk entek duwike kari kurma busuk tok. Dari sing wedok, alhamdulillah Mas, duwe entek. Duwe entek alhamdulillah. Dari sing lanang, alhamdulillah sudah aman kita. Kita akan masuk surga di depan. Setelah
Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Dari mana? Saya dari kerajaan Yaman. Iya, saya diutus oleh raja nyari kurma busuk akan kami beli di Jabal Ibat. Dek, sogene Pak. Lho yo apa? Itu sogene lebih. Terus kita orang rebutan sogene seranjengan Fatihah bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ini ada. Rasulullah tidak menyuruh minta pada Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan ada. Tapi yang diperintahkan orang pengemis ini datang kepada anaknya, minta kepada Fatimah, bilang aku yang menyuruh. Diketok itu pintu rumah Fatimah. Assalamualaikum ya al-batul wa ya bintar rasul. Dibuka pintu sama Fatimah. Ahlan, siapa? Saya orang jauh. Saya musafir yang lewat di depan Rasul. Aku minta sesuatu. Rasul berkata disuruh minta kepadamu. Allah. Kenapa? Karena Fatimah tahu dia nggak punya apa-apa. Fatimah ini dalam cerita kita Bapak tidak lebih kaya dari Nabi. Padahal lah. Ya Allah, Bapak ya korek kok dikongkon ini, mau aku melarat kok dikongkon ini. Tapi tidak terucap, itu nggak ada. Rasul menyuruh orang ke rumahku karena Rasul tahu aku tidak punya apa-apa. Dan terus yang diberikan apa? Masuk kamar, keluar kamar, bingung Pak. Bukan ngucap gak ono boten. Masuk kamar, keluar kamar, muter. Akhirnya apa? Buka itu lemari, ternyata ada simpenan satu hadiah kemanten dari bibiknya, namanya Sofia. Apa? Kalung emas. Ono mek iku tok, dijowo langsung dibungkus dicekno. Coba sampean. Ono wong ngemis, gak ono duit cilik. Ono ya abang-abang tok wani ngekno. Aduh. Ngono iku Pak. Dibungkus langsung dicekno emas kalung, diberikan. Sing ngemis bingung Pak, dibuka. Ya Allah. Fatimah, emas lho. Jawabku. Ya, temen tak. Iya kok. Wes coba ya. Gak keliru tak kon. Enggak ya Mas. Cek dicek iki Pak. Langsung melayu ke Rasulullah, ya Rasul, ya Rasulullah. Ada apa? Hasil dikasih sama Fatimah. Dikasih ya Rasul. Tapi bisa ini emas. Bagus. Ya Rasul, gak keliru Pak. Bapak iya bagi dokter. Sampean ngomong. Anak uang ngemis dicek sepeda motor ya anak. Oh anak goblok. Allah masyaallah. Ternyata Rasulullah bangga dengan anaknya. Anak tidak akan beda dengan ayah. Ayah tidak akan beda dengan anak. Semoga Kiai Mas Putih menurunkan anak-anak yang baik. Amin. Allah. Apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, itu rezeki. Abdurrahman bin Auf langsung nyaut. Bapak, yang kau perlukan apa? Kuda, selimut, makanan. Aku cukupi semua. Yang penting kalungnya kena aku. Bapak, kalungnya keluarga Nabi, jimat kan? Ini kayak kemarin. Lah wong niki mboten butuh emas, Pak. Butuhne jaran. Butuhne bekal makan. Butuhne pakaian. Dicukupi sama Abdurrahman bin Auf. Ini pelajarannya apa? Pelajaran buat kita muhibbin yang cerdas dengan keluarga ulama para kiai. Lah anak kiai membutuhkan yang cerdas kita. Ojo ngenteni jalur sumbangan, anak kiai bangun pondok ae keliling golek semen. Lah opo nang di wong muni sak pinake. Kan begitu kan? Yang cerdas ditumpuk. Dicukupi semua, pulang dengan bahagia. Ya Rasul, pamitan ya Rasul. Ustaz Rasul. Yes. Saya ketemu Rasul ini. Ini juga pelajaran buat kami para habib yang diajarkan dari nenek moyang untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan menyengsarakan orang lain. Maka orang habib kok menyengsarakan orang lain, saya itu mungkin mana nih keliru atau kurang bacaan. Orang habib kok gak niru Mbak Bayi. Ini salah pergaulan, salah makan, mungkin kakek micin. Hadirin hadirat atharokumullah. Setelah pulang Abdurrahman bin Auf memanggil budaknya. Budaknya bernama Saham dipanggil.
Ya Syam, ta'al. Naam ya Sayyid. Jadi kau dawuh, juragan. Rini. Iki kalung emas sing teko wong sing musafir iku. Nggih. Tolong kekno Kanjeng Nabi. Lan awakmu kan budakku. Awakmu hadiah. Kan Kanjeng Nabi. Sampaikan salamku, ini hadiah dari Abdurrahman dan saya saham jadi budaknya Kanjeng Nabi. Berangkat aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya saham masyaallah. Sampai budak lho Pak Iqbal. Kanjeng Nabi sampai budak. Ini juga pelajaran. Wong gede ketemu wong cilik kreken apa ndak? Ajaran Kanjeng Nabi ngeregani wong, nyopo ambek wong. Kanjeng Nabi ini di atasnya presiden, Nabi paling baik-baiknya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ternyata ambek wong cilik gelem nyopo. Ada apa Syah? Masya Allah. Ini gaya RT wae gak kenal blas. Nggih apa nggih? Nggih. Masya Allah. Ini juga tata krama nggih, akhlak. Ya Rasul, aku diperintahkan juragan Abdurrahman bin Auf untuk memberikan ini bungkusan. Dibuka kalung, balik mana kalung ini? Loh, apa? Hadiah kaki jenengan dan saya sebagai budak dipasrahkan ke jenengan. Saya milik Rasulullah. Bangga Rasulullah punya murid seperti itu. Jadi bukan hanya anak saja, murid pun sambung menyambung karena apa? Terikat dengan perilaku guru-gurunya. Allahumma sholli ala. Berarti ulama penerus Nabi ini bukan hanya punya anak-anak turunannya. Ulama itu milik kita bersama. Katanya Rasul, ya sudah, aku terima. Tapi sekarang kau berangkat ke rumah Fatimah. Pulanglah ke Fatimah. Emas ini hadiah dari aku, ayahnya. Dan engkau usaha, engkau jadi budaknya Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi gak kegonyan, Pak. Paham ya? Napa pelajarannya? Pelajarannya pengikut Nabi, penerus Kanjeng Nabi yang disebut ulama mustahil kedunya. Ono kok kiai kedunya nih. Mau doa sudah lulus dia mungkin. Berarti mungkin Bapak, ini loh ceritanya. Tidak mungkin. Dicek uang dia cek uang. Makanya paling api-api uang itu mengkai kanggo kiai, karena ambek kiai didongno nang gone uang yang belum. Sampai biyen itu zakat itu paling apik dikeno kiai, karena zakatnya itu akan dikasihkan sama masyarakat. Yang paling pintar tasarruf itu para kiai. Ketika diberikan kepada Fatimah, aku datang ke sini menyampaikan salam dari ayahmu. Disuruh memberikan ini sebagai hadiah untukmu. Dibukakan. Allah, sama. Ini kalung. Iya. Bagaimana ceritanya? Dibawa orang pengemis, dibeli sama Abdurrahman, dikasihkan Rasulullah, terus dikasihkan jenengan. Dan aku budaknya juga hadiah buat jenengan. Allah, aku terima kalau mas, karena ini kenang-kenangan dari bibiku, Sofia. Tapi engkau merdeka. Engkau merdeka. Walaupun aku membutuhkan, engkau merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Syibir, ini fi syibir. Anti syibhun Nabi, anti syibhun Nabi. Fatimah. La wa rabbi wa haqiqaha biki la yatibul madihu illa fiki. La wa rabbi wa haqiqaha biki la yatibul madihu illa fiki. Firdatun fil masairi wal asasi yudi kullu man yu'niki. Anti simhun nabi, anti simhun nabi, kullu man yashhadunak man syahiduki. Kanjeng Nabi sama Fatimah. La rabbi wa haqiqatan nabiki, demi Tuhan Allah, la yatibul madihu, tidak pantas memuji kepada Kanjeng Nabi, tidak memuji engkau wahai putri Allah. Siapa yang mengganggu dirimu sama dengan mengganggu Nabi, karena Nabi bersabda, man ada Fatimah faqad adani. Siapa yang mengganggu Fatimah mengganggu aku, engkau persis dengan ayahmu. Anti sibhun Nabi,
engkau mirip dengan ayahmu, dengan bukti semua yang pernah ketemu kanjeng Nabi dan bertemu dengan kau wahai putri Fatimah Zahra. Allahumma sholli alaihi. Apa cukup Fatimah? Tidak, termasuk turunannya. Siapa turunannya? Hasan wal Husain. Wa ila sitanan tasibu nasabun fi dakhani kami min badal falahu min husadatun bida urifu mithlu zainil abidina ali wa mihil bakir khairi wali. Allah, bagaimana dengan Zainal Abidina Ali? Ketika perang Karbala, ayahnya terbunuh. Qutila Husain. Rasulullah diberitahu ketika Husain masih ada, malaikat Jibril datang kepadanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah kau mau aku kabarkan tentang Husain? Akhirnya ya Jibril, kabarkan kepadaku tentang Husain. Anna Husaina qutil, sesungguhnya Husain nanti matinya terbunuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faman qatala, siapa yang membunuh cucuku wahai Jibril? Faqala Jibril, qatalahu min ummati, yang membunuh Husain adalah umatmu sendiri. Maka sekarang jangan kaget Bapak kalau keluarga Nabi dimusuhi, kakeknya bahkan cucunya Nabi yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalnya dibunuh di padang Karbala, dibunuh, dibantai di depan umum, dipotong lehernya, diambil kepalanya, ditancapkan ke tombak, dibawa keliling ke kota-kota. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ketika Rasul dapat kabar itu, Jibril berkata, cucumu terbunuh, dan ketahuilah Muhammad, ini tanah kau simpan, kalau tanah ini berubah jadi merah, maka cucumu Husain sudah tiada. Tanah ini diberikan kepada Ummu Salamah, dimasukkan botol darurah. Berkata Rasul, kalau tanah ini berubah, Husain tiada. Makanya orang pertama tahu, walaupun jaraknya jauh, Karbala, Irak dan Madinah itu jauh, yang tahu pertama itu Ummu Salamah. Kenapa? Karena tahu tanahnya sudah berubah. Teriak, qutila Husain, ya Husaina, wahai Husain. Nangislah Ummu Salamah. Kenapa? Tanahnya sudah merah. Yang saya ceritakan ini bukan ini. Apa? Tentang ahli Zainal Abidin, anaknya Husain. Apa yang terjadi? Ketika Karbala sudah selesai, muncullah berapa hari setelah itu gerakan Awwabun. Gerakan Awwabun ini kemarahan masyarakat karena cucunya Nabi dibantai. Orang-orang merasa malu, dia gak bisa membantu, akhirnya bikin pergerakan yang dipimpin oleh Muhtar At-Tabari. Dicari itu yang mati-matinya. Orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Husain dicari, dibunuh, ketahuan ente yang betul membunuh, itu batik semua dibunuh. Satu lari kemana? Lari kemanapun tidak ada tempat yang bisa dibuat berpijak karena ketakutan sudah menyeluruh di kota. Tidak ada yang mau menolong, lari ke sana kemari. Akhirnya dia punya pikiran paling aman adalah rumah anaknya itu sendiri. Yang benar. Makanya konsep ini dipakai sekarang. Maling itu saya dari paling pintar. Bukan Melayu nang warga, Pak. Remuk pakai di bawah kampung. Melayu ini maling nang kantor polisi. Sembunyinya maling di kantor polisi paling aman. Makanya maling lagi ketangkep paling aman apa? Di bawah kantor polisi. Nah, ini orang pembunuh ini, qatil ini sembunyi di rumahnya Ali Zainal Abidin, pura-pura sebagai tamu. Assalamualaikum ya Imam Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum ya Ibnar Rasul. Wahai keturunan Nabi, aku datang ke sini untuk bertamu kepadamu. Ahlan wa sahlan. Di mana? Isu awal pengimangannya diladeni dicukupi semua sampai 3 hari 3 malam. Dulu itu bertamu 3 hari Pak, karena sudah aturannya begitu. Orang Islam punya hak bertamu selama 3 hari 3 malam. Nanti tamu Rondino boleh 3 hari boleh. Kalau 4 hari tidak wajib sudah. Sampai jangan kayak mana kok 3 hari dong jatah. Jadi kalau orang dulu anak muslim, anak doifuk, aku tamu
Artinya apa? Sampai siap-siap melayani 3 hari 3 malam. Tapi kalau dipraktekin sekarang nggak salah Pak. Nah akhirnya pindah kalau terus nggak masalah ya. Oh anak bujuri pindah pindah. Dulu begitu karena nggak ada hotel. Setelah 3 hari 3 malam orang itu pulang. Disiapkan kuda sama Imam Ali Jalaluddin. Kuda penuh bekal. Diantarkan sampai depan rumah. Ini kuda untuk perjalanan jauh, pakailah kuda. Ketika naik kuda, gak kuat rasanya. Karena apa? Dia yang membunuh ayahnya. Jadi dia dibalas dengan baik itu gak kuat. Gak ngaku, gak kuat. Ngaku juga resiko kan. Apalagi ngaku tempat paten yang di sini. Tapi gak ngaku, gua kok api kayak ini. Di atas kuda itu gak kuat. Ya Ibn Rasul, wa ya Ali Ibn Husain, at-tadri man ana? Apakah engkau tahu siapa aku? Faqal kaifa ansa biqabiliyati. Bagaimana aku bisa lupa dengan membunuh sang ayah yang menumpahkan darah di padang Sahara di depan sang putra. Ayah terbelah dadanya, terpotong lehernya, aku anaknya. Bagaimana aku bisa lupa? Kaget sih orang ini. Terlanjur ngaku kan? Penjelasannya. Dan engkau tahu siapa aku? Aku tahu. Anta gafiru abi. Engkau yang memotong leher ayah. Kalau memang engkau tahu, kenapa engkau baik sama aku 3 hari 3 malam? Kenapa engkau kasih bekal begini banyak? Kenapa engkau berbuat baik, Ali? Jawabannya apa? Wa amma anta ya qatilu abi. Adapun engkau wahai pembunuh ayahku, memang itu kelakuanmu. Wa amma ana. Adapun aku adalah keluarga Nabi. Aku tiada diberi ajaran membenci. Hada ana wa hada anta. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Aku didikan Rasulullah. Tidak ada dendam kepada siapapun. Ajaran agamaku mengajari memaafkan. Kalau engkau penuh dendam, aku penuh maaf. Kalau engkau penuh benci, kami penuh cinta kasih. Allahumma sholli. Ini perlu disampaikan Bapak. Ali Zainal Abidin ini punya anak namanya Muhammadul Baqir. Muhammadul Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak namanya Musa Al-Qadim, Ali Uraidi, Ishaq, Ismail, banyak. Salah satunya namanya Musa. Musa Al-Qadim sama. Ketika dia mudanya menurun apa kendi ada yang wudhu ngerti ini Pak, masuk orang Bandung ngerti ini ini tuh sobo-sobo kendine logur dan raine imam nih itu kadang nabi ini kenapa terus gak dipecat? wal kadzimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai orang-orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah paling senang dengan orang-orang yang berbuat baik, dimaafkan. Tapi orang salah dimaafkan itu sudah aturan Islam, dan itu adalah perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa Al-Qadim ini punya anak namanya Ali Ridho. Ali Ridho ini diambil mantu sama Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ma'mun ini ayahnya Harun Ar-Rasyid, nanti diteruskan oleh Al-Mu'tasim Abbasiyah. Tapi semoga apa yang saya sampaikan minimal memberi semangat. Begitulah Nabi diikuti oleh anak keturunannya dan diikuti oleh para sahabatnya. Kiai Mas'udi diikuti anak Sibih sesuai dengan ayahnya. Anak-anaknya Kiai Alawi, Kiai Ali, Kiai Amin, Muhajir, Kiai Sanusi ikut ayahnya. Kiai Sanusi, ada Kiai Ali, Kiai Mansur ngikuti ayahnya. Tapi kita yang warga muhibbin di sekitarnya juga seperti Abdurrahman bin Auf yang cerdas untuk membantu apa yang dilakukan ulama-ulama kita. Semoga apa yang saya sampaikan menambah kerukunan untuk warga.
tambah cinta dengan para ulama, para kiai, tambah cinta dengan keluarga Kanjeng Nabi, tambah cinta dengan ilmu agama, dan kehidupan kita akan berkah semua. Apapun pilihan Anda, kita tetap bersaudara. Ala ya bin adra minal aini rahima tudawi kullama bi min amradin saqima hilillahil aidrus hilillah mahin nufus hilillah samsi sumus al-madad ya aidrus ya Allah fi jahil Mustafa wal ali yasir lana انظر إلى الأهوال اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طاقت حنة أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله اللهم يا ميسر يسر أمورنا يسر أمور المسلمين والمسلمات اللهم يا الله بجاه بشير ونذير يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير ونذير يا لطيف الله بنا بالتيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر واللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يدعوك ما يشاء والقوي العزيز يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا حفظ فتح بحفظك يا كريم اكرمنا بكرمك يا حي القيوم اغثنا 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 يا غوث يا الله berkailah kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah kami pecinta-pecinta para ulama, para kiai ya Allah. Cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah. Berkahilah keluarga kami, anak keturunan kami ya Allah. Berkahilah desa kami, desa Motif ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah maupun fitnah ya Allah, maupun bencana ya Allah. Selamatkan hati kami dari sombong, dengki dan iri hati ya Allah. Allahumma sallim auladana wa banatana ya Allah. Allahumma sallim akhwanana wa akhwatana ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma mla' qulubana bi mahabbah habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hati kami dengan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.